PLT Kepala Bapeda Kabupaten Maibrat, Martin Howai, MH, menjalin silaturahmi bersama dengan mahasiswa Maibrat di Kota Studi Manado, Sulawesi Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Dalam silaturahmi tersebut, Martin Howai berkesempatan mendengar setiap masalah yang dirasakan para mahasiswa di Manado, seperti biaya studi akhir, tempat tinggal dan permasalahan lainnya yang dihadapi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. MH yang juga bakal calon Bupati Maibrat periode 2024 hingga 2029 mengatakan, mahasiswa adalah generasi penerus pembangunan di Maibrat, dan Manado merupakan salah satu kota studi yang banyak diminati oleh mahasiswa Maibrat, sehingga pemerintah berkewajiban memberi perhatian, termasuk di kota-kota lain. Adik-adik mahasiswa sekalian, Anda adalah generasi penerus estafet pembangunan di Kabupaten Maibrat di kemudian hari. Saya bangga dengan kehadiran adik-adik semua di kesempatan ini, ucap MH. Menjelang Pilkada Maibrat 2024 hingga 2029, MH mengatakan para mahasiswa berhak dapat merekomendasikan siapa sosok figur yang terbaik memimpin Kabupaten Maibrat 5 tahun ke depan. Adik-adik dorang walaupun mahasiswa tapi berhak merekomendasikan siapa yang layak untuk pimpin Maibrat 5 tahun ke depan. Adik-adik mahasiswa jangan menjadi lahan momen politik 5 tahun sekali, tegasnya. Martin juga meminta mahasiswa supaya aktif memberikan kritik maupun saran yang konstruktif terkait kebijakan pembangunan saat ini maupun di waktu yang akan datang yang pro terhadap rakyat. Mahasiswa juga harus bisa menggunakan intelektual yang ada untuk mengkaji dan menganalisa semua hal yang ada dan saat ini terjadi di Maibrat dengan penilaian yang secara objektif, kata MH. Silaturahmi bersama ini berlangsung ceria antara Martin Howai dan para mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi masing-masing, seperti dari kota Manado, Tomohon maupun Minahasa di Tondano. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah alumni dari Kota Studi Manado. Melihat kehadiran generasi Maibrat di malam ini, saya juga mau bilang bangga, tapi saya lihat ini memang luar biasa, lihat ada energi yang muncul di setiap Kota Studi ini. Saya berpikir Manado dulu mungkin jadi pusat pilihan tempat studi bagi yang sementara ini jadi dapat dimanfaatkan. Setelah itu mungkin ada pilihan kota studi lain, tapi ya malam hari ini kelihatan ya ada anak-anak semua ada di sini masih menunjukkan bahwa memang kota Manado ataupun tempat studi di sini masih menjadi pilihan juga ya, menjadi tempat tujuan studi bagi adik-adik sekalian. Nah, jadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan, saya hanya di sini mungkin mengajak adik-adik semua untuk situasi di mana mereka sementara ada ilmu ini, tapi pada akhirnya kan paling tidak ada mau tinggal di Manado, dan semua pasti akan kembali ke Papua. Ya, Papua saya sebut Papua karena ya namanya bisa klaim bahwa kita harus ada di Maibrat. Memang kita asalnya dari Maibrat, bukan berarti Maibrat adalah tempat terakhir kita untuk kembali mengabdi. Ya, jadi adik-adik atau anak-anak atau pilihan ini dapat ini akan mengikuti jurusan yang kita ambil di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian setelah selesai juga macam orang hukum, tidak selamanya dia harus jadi kuasa hukum, tidak selamanya dia kerja di Kementerian Hukum dan HAM, tidak juga selamanya dia ada di bagian-bagian hukum, dia juga bisa ada di pilihan yang lain. Karena lapangan pekerjaan di sana itu tidak selamanya kita keluar langsung seperti yang kita ada muncul di benak kita. Tapi yang namanya ilmu boleh kita start di satu bangku kuliah yang sama,
tetapi nama nasib orang itu pasti berbeda. Ya, kita ada di sini, tapi paling orang akan sebut Madya dengan Maibrat. Ya, kalau sebut Madya, ada yang Madya di sekitar Naya Maru sini, berarti dia tidak mungkin bilang dia orang di Jakarta atau orang tidak. Dia pasti itu orang di. Nah, ini yang situasi. Mumpun di Maibrat ini kan paling ada dia susah ikut di media sosial yang ada, ya, media sosial yang ada tentang perkembangan yang ada di Maibrat. Nah, jadi karena ini situasi ini dia harus bicara hal-hal yang inti. Di Maibrat sana ada ini kan paling banyak hal. Kalau hari ini kita buka ruang diskusi, paling tidak habis-habis sampai malam, mau pagi pun sampai pagi pun juga masih ada mau bicara. Karena setiap apa yang kita itu mau ingin kita utarakan. Ya, contoh macam ada itu sih, tapi pasti ada yang mau mengkritis, tapi sifatnya yang masukan. Seandainya kalau saya itu begitu, maksudnya adanya kan paling bicara kan dari posisi itu berarti yang salah ini dan ini. Nah itu, jadi untuk itu saya tadi dalam perjalanan dari Manado ke sini itu kan ada grup satu namanya grup info seputar Maibrat. Dan saya lihat situ ramai sekali yang ini. Tapi saya lihat situ tidak dari Manado, artinya baik di usaha sana maupun ya rumah ada mahasiswa kita selalu jadi lahan yang siapapun dia paling menggunakan. Dia masuk dari satu kota studi ke kota studi yang lain. Dia kumpul dengan aspirasi mahasiswa dengan semua yang ada. Pada akhirnya ya, cerita itu pun juga ya mungkin realisasi itu sekitar 30%, 70-nya tidak pernah terlaksana. Ya contoh macam hari ini ada itu orang di sini paling akan kita buka ruang tentang keluhan, berarti banyak mereka pasir air atau biaya-biaya ya yang hari-hari mereka ada di banyak permasalahan. Nah, untuk itu saya sendiri tidak mengajak kalian itu orang itu harus melihat hal itu sebagai sebuah pilihan, tapi ini juga bukan hal yang diabaikan, juga harus kita lihat ya. Nah, di situasi mungkin sebelum saya bicara jauh tentang Maibrat ini, saya pikir dari banyak sudah punya HP masing-masing kan bisa mengupdate info terkini tentang situasi di Maibrat sana ya. Maibrat sana, jadi suasana ini kan yang ada di dalam kota studi ini ya, saya lihat itu kan ada beberapa momen ya, dimana ada beberapa orang yang sudah mulai masuk dari beberapa kota studi untuk melakukan tatap muka dengan saat tanggal pemilihan itu tidak ada Maibrat, tapi orang sini kan paling punya telepon dengan punya orang tua di sana ataupun punya senior-senior yang ada di sana, paling mereka akan menyampaikan apa menjadi pesan-pesan untuk siapa yang ke depan diharapkan jadi ya pemimpin mereka. Jadi Maibrat ini usia sekarang kan baru 15 tahun ya, efektifnya itu baru 3 tahun baru nggak start untuk menata pembangunan di sana. Jadi 12 tahun lainnya itu waktu dihabiskan saya untuk penyelesaian konflik masalah ibu kota. Suasana di sana kan saya pikir ini masih banyak yang nanti akan meletakkan dasar dan membangun normal itu adalah adanya duduk ini. Sedangkan senior-senior yang sudah duluan orang tua kita yang sementara itu ibaratnya mereka adalah petak batu pertama yang nanti kita terkumpul di dalam tanah seperti fondasi rumah ini. Jadi rumah ini megah berdiri itu bukan karena bangunan biasa, tapi ada batu yang ditanam di bagian bawah sama. Jadi kita punya senior atau orang tua kita yang mengabdi untuk merintis di sana itu mereka adalah batu-batu yang itu. Tapi nanti hebat untuk di depan orang lihat jendela bagus, rumah berdiri gagah dan lain itu adik-adik orang ini yang nanti pada masa itu. Masa itu tidak bisa datang dari sendirinya. Adik-adik orang dari sekarang juga bisa menentukan. Jadi situasi ini yang akhirnya kita
harus menggunakan intelektual kita di kampus untuk mengkaji semua hal. Jadi melihat sesuatu itu berdasarkan penilaian yang objektif. Jadi jangan sampai karena kita melihat karena saya ini satu kampung dengan orang yang takut pendidikan. Pendidikan kalau normalnya itu biasa kelola sekitar 200-an miliar. Makanya kita harus sorotan ini yang harus kita awal baik sehingga kebutuhan dasar jelasan untuk asrama dan itu bukan hal yang berat sebenarnya. Itu mudah. Nah, tinggal siapa pemimpinnya, siapa yang jadi eksekutor di UPD teknis, dia melihat bagian ini apakah penting atau tidak. Itu macam kebutuhan lagi. Aku lihat bahwa asrama mahasiswa di Manado berarti balik itu mau tidak mau tidak ada. Ya, membangun sumber daya manusia ini tidak rugi. Ya, ibaratnya kita menabung untuk 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Masih bagus daripada kita pakai yang ada untuk bikin hal-hal yang temporer saja. Nah, jadi sama kayak di Maibrat. Anggaran besar-besar itu, tapi di Maibrat itu kan sampai hari ini yang kualitas pendidikan anak-anak kita soalnya saya kan masih dilakukan semua. Ya, ada yang ada juga di Marawi ini kampus pada besar juga kan tidak sekolah sendiri sampai Maibrat itu ini mencari saja. Sebagai yang paling menurut tadi Solo. Ya, contoh macam saya begini. Saya anak-anak kan tidak sekolah. Suasana ini kan sementara proses yang terjadi di tingkat partai politik itu sudah selesai. Nah, tinggal besok kalau ini ada yang belum punya cara pikiran juga bisa yang buat kalau bisa, tetapi baru kirim juga ke grup-grup yang ada di sana. Artinya kasih hal-hal yang macam ini, ada yang kritis dari masalah pendidikan, kesehatan, silakan karena kita lebih bagus itu langsung menangkap apa yang berkembang, menunjukkan berkembang dari bawah. Sehingga itu masukan bagi siapa pemimpin media ke depan, dia wajib harus lihat hal-hal ini karena hal-hal yang krusial bagi ada orang menghadapi. Ya. Ada orang selain bicara masalah pendidikan, tapi juga bisa bicara sektor yang lain, bicara ekonomi, bicara infrastruktur, atau bicara kesehatan, pendidikan, silakan. Nanti sampaikan karena saya khawatirnya begini, jadi suasana ini kalau ada itu tidak ikut memberikan subasi pikiran ataupun pokok pikiran yang juga tawarkan kepada siapa orang yang nanti akan mau maju di Maibrat. Ya, kan percuma kalau kita tidak bicara hal itu, ide yang berkembang ada ide yang mereka ambil mungkin dari pengendali dari bawah ini, ya nanti hal-hal yang diambil yang kebijakan 5 tahun bukan. Ya, kita paling bisa ya, tapi berubah ke ilmu karena belum sudah berformat di dalam apa yang sudah ada kita punya. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang disampaikan. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.